Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, faida labista thiyabak fanwi bihi imtithal awamirillah ta'ala. Apabila kamu pakai bajumu, katanya Imam Al-Ghazali, maka niatkanlah pakai bajunya tersebut melaksanakan perintah-perintah Allah fi satri auratik, dalam hal menutup aurat. Jadi Bu, yang namanya pakai baju jangan asal cakep, jangan asal bagus, jangan asal nih cocok nih di muka saya. Ini saya kelihatan lebih langsing pakai baju ini. Ini saya kelihatan lebih putih pakai baju ini. Ini saya kelihatan lebih ceria, lebih cerah pakai baju ini. Enggak usah gitu. Tapi niatkanlah pakaianmu tersebut imtithal awamirillah, melaksanakan perintah Allah dalam hal menutup aurat. Ibu, syaratnya 2 nutup aurat tubuh, nutup warna kulit sama nutup bentuk tubuh. Penutupan auratmu pakai bajumu menjadi sempurna ketika kamu melaksanakan 2 hal tersebut. Menutupi warna kulit, kain yang enggak transparan, dan menutupi lekuk tubuh, yang artinya enggak boleh pakai baju yang ketat. Masalah modelnya, ibu-ibu saudariku sekalian, silahkan berkreasi, silahkan berinisiatif. Allah tidak pernah mengatur sampai kepada model pakaian. Jadi yang ibu-ibu pakai nih, asalkan enggak membentuk bentuk tubuhnya dan asalkan tidak terdiri dari kain yang transparan, udah syar'i Bu. Udah syar'i itu ibu-ibu sekalian. Nah, pakaian-pakaian yang dijual dengan label busana muslimah syar'i, kalau itu masih memperlihatkan lekuk tubuh, namanya bukan syar'i. Jadi ibu-ibu sekalian saya muliakan, masalahnya bukan hanya sekedar nama label syar'i atau enggak syar'i. Masalahnya ada pada dia sudah memenuhi kriteria belum gitu. Kalau udah memenuhi kriteria, ya namanya syar'i. Syar'i itu mesti sesuai dengan syariat. Nah kita nih, kalau dibilang bahwa kerudungannya belum syar'i, ibu-ibu saudariku sekalian, mengikuti syariatnya siapa? Kita kan semuanya ngikutin syariat Islam. Maka ibu-ibu saudariku sekalian, kerudungannya harus lebar, harus sampai ke lutut. Nah, nggak kayak gitu juga ya Bu ya. Nggak harus kayak gitu. Pokoknya nutupi lekuk tubuh sama nutupi warna kulit. Warna kulitnya nggak kelihatan, sama bentuk tubuhnya nggak kelihatan. Maksudnya bentuk tubuhnya nggak kelihatan, nggak harus yang sampai kayak pakai kurungan ayam ya Bu, nggak gitu ibu-ibu sekalian. Tapi seenggaknya tidak sampai berbentuk. Kan ada tuh pakai kerudungan sih, tapi ya gitulah, pakai kerudungan atasnya gitu ya, tapi bawahnya pakai jeans ketat, kemudian atasnya pakai t-shirt, pakai kaos gitu kan, yang juga ketat banget. Jadinya kalau dia jalan bingung gitu ngelihatnya, nih antara dia pakai baju atau nggak pakai baju gitu. Ini yang katanya Nabi Muhammad, kasiat ariyat, mereka berpakaian akan tetapi seperti telanjang. Jadi kita latihan pakainya, nggak harus abaya, atas bawah juga nggak apa-apa, yang penting menutupi bentuk tubuh gitu ya. Niatin imtithal awamirillah. Ustazah, gimana hukumnya pakai baju hitam bagi perempuan? Karena kebanyakan kami lihat ustazah pakainya baju hitam gitu kan ya. Kalau ada yang nanya seperti itu, ibu-ibu sekalian, warna itu semakin lebih tua semakin menutupi, semakin mudah untuk menutupi, ya enggak? Makanya ibu-ibu saudariku sekalian, antara siang sama malam, mana yang warnanya gelap? Malam, ibu-ibu saudariku sekalian, malam gelap. Malam di saat gelap tuh kalau digambar apa warnanya? Hitam. Nah itu semakin lebih gelap semakin menutupi. Maka ibu-ibu sekalian saya muliakan, nah, karena dimintanya adalah untuk menutup aurat, maka pakaian perempuan itu memang semakin lebih gelap semakin bagus, karena ianya semakin menutupi bentuk tubuh, semakin menutupi warna kulit gitu. Dan ibu-ibu kalau ibu perhatikan,
Kalau kain di antara seluruh kain aja, kalau hitam tuh selalunya yang paling enggak nerawang, Bu. Kalau warna-warna yang lain termasuk mukena tuh ya, kalau warnanya putih bagus sih, cuman jadinya rada suka kelihatan warna dalamnya, gitu kan? Nah ini kayak saya nih, ini kan kerudungan saya warnanya nggak hitam nih, Bu. Kalau satu lapis doang itu dalamnya masih kelihatan, bener nggak? Ibu kelihatan nggak tangan saya yang indah ini? Kelihatan kan, Bu ya, dari balik kain kalau cuman satu lapis. Makanya kemudian buat bagian kepalanya saya lapisin 2, jadinya nggak kelihatan rambutnya. Kelihatan nggak rambutnya? Nggak kelihatan. Ibu nggak tahu kan kalau saya udah ubanan semua sebenarnya. Nah, kelihatan. Jadi begitu ibu-ibu sekalian saya muliakan, gitu ya. Kewajiban menutup aurat adalah menutupi warna kulit dan menutupi bentuk tubuh. Masalah modelnya kayak apa itu nggak jadi soal, kayak gimana pun, Bu, kayak gimana pun, gitu. Jadi termasuk kalau misalnya bajunya udah gombrong, kerudungannya nggak terlalu lebar, nggak jadi masalah. Tapi kalau kemudian bajunya agak ketat, nah kerudungannya yang lebar, kayak gitu, ibu-ibu sekalian. Jadi semuanya masing-masing menyesuaikan. Ingat pokoknya peraturannya itu aja, nutup warna kulit sama nutup bentuk tubuh. Fi satri auratik wahdar an yakuna qasduk min libasik mura'atal khalq. Jangan sampai niat kamu ketika memakai baju itu hanya untuk sekedar buat lihatannya orang, hanya untuk sekedar riak kepada orang-orang. Fatakhsar, dengan begitu kamu akan rugi. Naudzubillah min dzalik. Ibu-ibu kalau pagi-pagi kan pada mandi, habis itu kan pada rapi-rapi, pada dandan ya, Bu ya. Niatnya yang bagus, Bu, niatnya yang bagus. Jangan sampai ibu niatnya ya ntar kan kelihatan tukang ojek di pangkalan biar kelihatan cakep gitu. Soalnya di antara tukang ojek ada yang mantan. Iya. Itu ya, kalau kayak gitu nantinya jatuhnya rugi. Maka ibu-ibu saudaraku sekalian saya muliakan, kita ketika berpakaian maka niat berpakaiannya adalah untuk menutup aurat kita, dan niatnya adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala serta mengikuti cara berpakaian dari orang-orang soleh-solehah. Nah, cara berpakaiannya Sayyidah Fatimahuz Zahra, beliau selalu kalau di luar rumah selalu pakai baju hitam, memang juga dengan keadaan yang orang nggak lihat adakah beliau gemuk ataukah kurus. Dari memang beliau sangat-sangat menjaga dirinya ya. Nah itu beliau alaihi ridwanullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita juga jadi tertutup auratnya dengan benar dalam keadaan-keadaan yang baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ibu